coy, kencang banget coy. Terima kasih ya sudah mensubscribe channel ini hingga bisa mencapai 1000 subscriber. Oke, jadi kali ini saya mau membahas review dari mobil Honda Jazz RS CVT. Kemudian juga mau tes performanya ya. Jadi apakah performanya lemot atau kencang karena transmisinya pakai CVT ya. Karena kalau dari tenaganya itu cukup tinggi ya, 120 PS. Di atas rata-rata mesin 1500 cc. Yang lain kompetitor. Makanya akan kita buktikan. Semoga aja jalannya sepi ya, ini kalau rame ya nggak bisa. Baik, yang pertama mungkin kita review dulu. Kalau untuk kekedapan kabin ini sebenarnya standar ya. Paling masih ada bunyi-bunyi dari ban ya. Ini yang jelek nih. Kalau dari pintu, dari atap itu termasuk senyap. Tapi kalau bunyi dari ban itu sangat buruk ya. Bunyi ban itu masih masuk sekali. Bahkan kalau dibandingin sama Avanza, menurut saya bagusan Avanza malah. Tapi nggak tahu ya apa karena faktor bannya atau yang lain. Mungkin itu kalau dari kekedapan masih sangat kurang. Kemudian kalau setirnya ini enteng ya. Jadi sebelumnya saya pakai Vios ya dulu, Vios tahun 2010. Itu kalau dibandingin sama ini enteng banget ini. Kemudian kalau dibandingin sama Avanza juga jauh lah. Avanza, Agya, Expander yang baru pun masih enteng ini ya, masih enteng Jazz. Jadi kalau kalian habis bawa misalnya Avanza kemudian bawa Jazz, ya itu rasanya enteng banget setirnya. Tapi kalau untuk feedback setirnya ini menurut saya kurang. Jadi misalnya kalau kita habis belok, nah setirnya ini harus kita belokkan sendiri ya, supaya biar lurus lagi setirnya. Jadi feedbacknya masih kurang ya kalau untuk Jazz ini. Kemudian kalau untuk irit-iritnya ya standar 1500 cc lah. Tapi mobil ini kalau dipakai nyantai, dipakai irit gitu, bisa irit banget. Cuman kalau kita bawanya lagi gerubak-gerubuk, lagi mau kenceng, nah itu jadi boros itu. Mungkin 115 juga nggak nyampe itu kalau kita pakai kencang. Kemudian meskipun mesinnya ini secara spek mungkin sama dengan Mobilio, terus VR-V 1500 cc ya, dan outputnya juga mirip-mirip, ada yang 118 sama 120. Ini menurut saya kalau untuk putaran atasnya masih oke ini ya Honda Jazz ya. Kalau
Milio itu putaran bawahnya aja yang lebih kencang, kalau putaran atasnya loyo. Beda kalau Jazz putaran bawahnya agak kurang, cuman kalau udah kencang nah baru enak di putaran atasnya. Oke, kita mungkin tes performanya dulu ya. Ini udah 120 kecepatannya. Kita gas lagi. Hampir 140. Ini masih pakai mode D. Kestabilan mobil ini sangat stabil. Karena shocknya emang lebih keras. Ciri khas Honda ya, cuman katanya ini lebih lunak ya daripada Jazz generasi sebelumnya. Nggak tahu tuh kerasnya kayak gimana tuh Jazz yang GE8 itu. Kita tes performanya lagi. Coy, kencang banget coy. Ngeri-ngeri sedap lah. Oh iya, saya juga bukan pembalap ya, ini cuman pengen tes saja. Jadi kalau dibandingin sama Vios atau Yaris mungkin ya, ini setirnya lebih stabil, jadi pengendaliannya itu lebih enak ya. Cuman kelemahannya yaitu shocknya lebih keras. Ketemu macet bro ya. Kalau ketemu macet ya kita ikutin aja. Jadi kalau karakter CVT, jadi transmisinya ini pakai CVT ya. Kalau dibandingin sama manual yang saya rasakan, kalau manual itu memang unggul di tarikan awalnya. Gila, emang kalau manual itu kencang banget tarikan awalnya. Cuman kalau sudah menengah ke atas, itu CVT nggak kalah bro. Apalagi kalau kita pakai pedal shift. Cuman ya itu mungkin kelemahannya di durability ya. Di
durability sama perawatannya. Mungkin kalau manual cukup ganti oli mesin aja, oli transmisinya nggak usah diganti juga aman-aman aja gitu loh. Cuman kalau oli transmisi CVT itu wajib diganti ya di 40.000 kilo, kalau bisa kurang dari itu ya, atau per 2 tahun mungkin. Kalau di buku panduan itu per 2 tahun. Dan oli CVT nya itu juga harus asli Honda ya, harus asli pabrikannya. Kalau enggak ya nggak bisa awet maksudnya. Jalanan ini kurang cocok ya kalau untuk tes performa, karena jalannya banyak lubang dan bergelombang dan juga padat. Mungkin nanti akan saya bikin video lagi lah di jalanan yang lebih sepi. Mungkin tol ini ya, tol lingkar luar atau lingkar luar yang tapi jam-jam tertentu aja sih. Atau tol ke Bandung ya, Cipularang ya mungkin. Jadi pada intinya sih mobil ini enak. Kalau bahasa kerennya itu fun to drive, responsif ya, meskipun untuk tarikan awalnya nggak segalak yang manual ya, tapi saya belum pernah nyobain sih yang Jazz manual. Mobil ini tuh enaknya kalau udah 80 ke atas itu baru enak itu. Kemudian untuk performa pengereman, meskipun yang belakang masih pakai drum, belum cakram, tapi saya nggak merasakan perbedaan ya dengan yang cakram ya. Jadi pernah pakai Vios, Yaris, itu yang belakang udah pakai cakram, ya sama aja sih performa pengereman. Mungkin kalah keren aja secara tampilan kalau bisa dibilang. Fitur mobil ini udah dilengkapi dengan cruise control. Nah, ini tombolnya. Untuk mengaktifkannya bisa cek video saya sebelumnya ya. Kita coba aja untuk di jalanan ini. Kita aktifkan. Nah, ini kita set di 100 ya. Aduh. Tapi lagi macet ya, kayaknya nggak bisa efektif nih pakai cruise control. Jalanan
aspalnya kasar, aspal yang kasar ya. Kalau di tol tahu lah, kalau yang sering lewat tol. Ini berisik sekali mobil ini. Kecewa nggak? Ya terus terang saya kecewa sebenarnya, karena mobil harga hampir 300 juta tapi berisik sekali. Tapi ya baca-baca review channel lain, bahkan untuk sekelas CR-V aja masih berisik ya. Mungkin itu penyakitnya Honda sih mungkin ya. Mobil ini belum dilengkapi dengan drive mode ya. Jadi kalau kompetitornya kan sudah ada drive mode normal, eco, atau racing ya, mungkin ada sport ya, biasanya sport, normal, eco, sport. Kalau ini belum. Tapi meskipun belum, secara tenaga ini di atasnya ya. Contoh untuk Nissan Juke itu ada pilihan drive mode-nya. Kalau untuk Yaris juga ada ya. Kalau untuk eco mode di sini di speedometernya ya, kalau berkendara kita eco mode, dia jadi hijau ya, ada garisnya di pinggir. Kelihatan nggak nih dari video? Tapi kalau lagi kencang dia jadi biru. Kalau di buku panduan itu bisa jadi merah, cuman saya belum pernah nih. Kondisi gimana itu jadi merah itu? Tes performa lagi. Ramai bro, nggak bisa nih kayak tes performa. Mungkin saya tambahin aja ya reviewnya, review sambil jalan aja jadi lebih real. Unit sebenarnya saya juga agak kecewa. Head unit ini besar nih, 8 inci. Tapi belum dilengkapi GPS, Apple CarPlay, terus Android, nggak bisa connect gitu loh, susah connectnya. Ini kalau head unitnya terus terang masih kalah jauh sama Yaris ya. Masih kalah. Kemudian dashboard. Untuk dashboard tampilannya ini saya suka, sporty. Cuman terlalu mirip ya sama adiknya, Mobilio, terus Brio, CR-V, mirip-mirip ya meskipun beda dikit sih. Bahkan ya si Civic juga mirip sih sama ini. Jadi biar nggak dibilang salah satu dashboard gitu mestinya.
kemudian untuk AC-nya ini udah digital ya, jadi tinggal sentuh. Secara tampilan sih bagus, keren gitu, touchscreen kayak HP. Cuman untuk pengoperasiannya, kelemahannya ya kita harus lihat ya. Kalau soalnya nggak bisa diraba. Ini tuh kelemahannya untuk touchscreen. Oke, kita udah mau keluar ini ya, Bekasi Barat. Kita keluar di Bekasi Barat ini. Nah, saya mau menunjukkan stabilan dari mobil ini nanti waktu keluar. Waduh, macet bro. Jadi nggak bisa nih. Jadi mobil ini tuh enak sekali ya buat manuver tikungan, karena suspensinya keras, dia rigid, jadi nggak limbung. Body rollnya itu kecil untuk mobil ini. Beda jauh sama kompetitor. Tadi cuman nyampe 150 ya kecepatannya. Untuk top speed mobil ini kalau nggak salah pernah 175. Itu di tol Cipali ya. Cuman belum maksimal sih, itu masih banyak gasnya. Saya yang udah nggak berani. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen semuanya biar lebih semangat ya dalam membuat video seperti ini. Mungkin nextnya tes performa lagi ya, karena tadi belum maksimal, karena belum pakai pedal shift dan juga mode sport, jadi masih mode biasa ya, D saja tadi. Oke, terima kasih.